Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu aidan. Ini hadis yang kedua dalam hadis arba'in dari sahabat Umar radhiyallahu anhu aidan. Aidan itu apa artinya? Juga. Ya. Qala, beliau berkata, ketika kami bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Ya, tiba-tiba datang. Syadidu bayadis siyabi, laki-laki itu memakai baju yang sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya sangat hitam. Yang menandakan orang ini nggak seperti orang jauh gitu, karena perjalanannya kok nggak membuat baju itu lusuh atau kotor, atau nggak membuat rambut itu kotor berdebu, ya kan? Di Arab itu padang pasir. La yura alaihi asaru safar. Nah, tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan seorang dari kami pun tidak mengenalinya. Kalau emang bukan musafir, tapi dari kami kok nggak ada yang kenal. Kalau habis perjalanan jauh, tapi baju dan pakai apa, rambutnya kok masih bagus, rambutnya masih hitam, nggak kumuh, bajunya nggak kusut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian ia meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, dan dia berkata, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi menjawab, Islam itu apa? Engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Artinya kita itu harus meyakini bahwa yang hak disembah hanya Allah. Jadi nggak boleh nyembah apa? Pohon, nggak boleh nyembah apa lagi? Sapi, nggak boleh nyembah selain Allah. Batu-batuan apa nggak boleh disembah. Nyembah itu seperti apa sih? Menyembah itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tunduk patuh kepada pepohonan, ya, dengan tunduk patuh, katanya pohon itu minta sesajen, pohon itu minta ayam hitam, itu namanya syirik akhirnya, karena tunduk patuh pada pohon, ibadah kepada pohon, ya. Dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah. Ini yang pertama. Nah, jadi yang jadi panutan itu hanya baginda Rasul, ya, bukan yang lainnya. Jangan sampai kita mengajak, seakan-akan mengajak kepada apa? Kepada Islam, tapi ternyata dia menginginkan orang tunduk kepada dia. Dia punya kelompok dan punya golongan yang menyatakan dirinya paling benar. Jangan sampai. Ya, kita hanya manusia biasa yang ingin taat pada Allah dan Rasulnya. Dan kita juga mengajak manusia untuk taat pada Allah dan Rasulnya, bukan untuk taat kepada kita. Ya, kita punya program, ya, dalam pesantren. Pagi kita harus masuk, itu hanya program. Ya, bukan berarti program pesantren lain itu salah. Enggak, jangan antum salahkan, sesatkan, jangan. Ya. Yang salah, yang sesat kalau tidak yakin kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau beda program saja nggak masalah, ya. Mungkin di pondok lain itu setorannya jam 9, ya, kita pagi habis subuh. Wah, yang jam 9 itu sesat. Enggak,
karena mereka juga sholat 5 waktu, mereka juga yakin pada Allah dan Rasulnya. Nah ini masalah program. Nah, yang sekarang banyak terjadi seperti zaman ini, kelompok-kelompok Islam maunya pecah-pecah, maunya saling menyalahkan. Akhirnya kekompakan tidak ada. Ya, sesama Islam menyesatkan Islam yang lainnya, padahal programnya aja yang beda. Ya, programnya saja yang beda. Oke lah, kalau program beda, pasti tempat juga beda. Tetapi janganlah saling mencaci dan menghina. Ya, seperti NU Muhammadiyah, pesantren ini, pesantren itu, pesantren banyak, kan saling menyatu, nggak usah saling menjelekkan. Nah, ini intinya pertama, Islam itu apa? Ya kita ajlah orang itu Islam. Ya, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Nah, ini adalah dasar, ya. Dasar orang mau masuk Islam. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan sholat. Nah, sholat yang didirikan berapa? 5 waktu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Atau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Intinya 5 waktu ini. Ini yang fardu, yang dikatakan Islam. Ya. Makanya ada hadis yang pembeda, ya. Pembeda antara kekufuran dan keimanan itu tarkus sholat, ya kan? Ya. Jadi pembeda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, orang sholat. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak meyakini sholat fard itu adalah wajib, kewajibannya, maka dia bukan orang beriman. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa itu sholat adalah kewajibannya, maka dia orang beriman, dia tidak meninggalkan. Nah, jadi ini syarat Islam itu watuqimas sholat, bukan syarat lagi, ini rukun, ya, rukun. Ulama menyatakan ini rukun Islam. Rukun itu apa? Tahu rukun nggak, Dil? Apa rukun? Rukun itu sesuatu yang mengesahkan suatu amal yang termasuk di dalamnya, itu rukun. Nah, rukun Islam berarti sesuatu yang mengesahkan Islam dan termasuk di dalamnya. Ini. Kalau nggak ada ininya, oh berarti nggak Islam. Artinya nggak selamat. Wa tuqimas sholat. Sholat. Sholat itu apakah harus berdiri tegak kemudian sehat? Enggak. Kalau dia sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau dia nggak bisa duduk, boleh berbaring. Intinya bagaimana dia sholat. Nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring. Maksudnya isyarat angkat tangan, angkat kaki itu nggak bisa. Diem aja, tapi masih hidup. Akalnya masih ada. Iya, kedip-kedip mata dengan isyarat, wajib sholat. Wa tuqimas sholat. Jadi wa tu'tiyaz zakat, dan membayar zakat. Nah, ini jelas orang yang mampu, ya. Kalau nggak mampu ya nggak wajib. Kalau mampu wajib bayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, setiap setahun sekali ada bulan namanya bulan Ramadan. Di situ kita puasa. Dari terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, kita puasa. Puasa karena Allah sebulan penuh. Wa tahujjul baita, wa tahujjal baita. Dan pergi haji. Ini istata'ta ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, ini. Jadi ada orang bertanya kepada Nabi SAW, ya, ternyata dia ini sebenarnya malaikat, tapi merubah wujud aslinya menjadi seperti manusia biasa. Bertanya tentang Islam, dan ini mengajarkan para sahabat sekitar Nabi untuk diketahui bahwa Islam itu ini. Ingin selamat, maka ini yang diamalkan. Ya. Qala sodaqta. Ia bertanya, tapi setelah dijawab sama Nabi sempurna, jawaban dia bilang sodaqta, kamu benar, engkau benar. Masya Allah. Ini orang bertanya, terus kok bilang engkau benar, seperti guru, ya, seperti guru bertanya kepada muridnya.
sebutkan rukun Islam ada berapa? Terus dia sebut ada 5. Kamu benar. Iya kan? Jadi sahabat heran, fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran kepada dia ini. Dia bertanya kepada Nabi kemudian membenarkan Nabi. Sudah orang yang enggak dikenal tapi pakaiannya rapi, bagus, bertanya tentang Islam, dijawab sama Nabi ini. Terus tiba-tiba ia pun membenarkannya. Siapa ini? Kan heran orang. Siapa nih? Oh, gurunya Nabi kayak ini. Kalau bahasa, siapa ini gurunya Buya kayak ini? Ya kan? Insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan nanti besok tentang hadis ini, hadis arba'in yang